Om Swastiastu. Selamat pagi, pemirsa. Senang sekali saya Made Sekadana Karang kembali hadir tentunya dalam dialog interaktif pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita akan mengambil sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu cara benar penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan. Dan untuk membahas tema kita pada pagi hari ini sudah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berdialog tentunya nanti. Baik, langsung saja saya akan sapa. Beliau adalah yang pertama, Dr. Tubagus Jody Rawayan Anta Wijaya. Om Swastiastu, selamat pagi Pak. Om Swastiastu. Saya panggil Pak Jody ya. Pak Jody aja Pak Karang. Pak Jody ya. Baik, Pak Jody ini merupakan Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Humas dari Kantor Pajak Bali ya, Ya, Pak. Kanwil Bali ya. Baik, Pak, nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang cara benar penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan, Pak ya. Baik, nah di sebelah Pak Jody ada Bapak Denny Kristianto. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Pak. Baik, apa kabarnya? Baik Ya. Ini baru pertama kali ya Pak ya? Pertama kali saya kesini. Baik, Pak Denny Kristianto ini merupakan Kepala Seksi Bimbingan Pelayanan. Ini tugasnya apa sih Pak? Untuk membimbing teman-teman yang ada di front office, di kantor pelayanan pajak, terutama di tempat pelayanan terpadu Pak. Saya memberikan bimbingan bagaimana melayani wajib pajak dengan baik. Wah, harusnya dengan smile tentunya Pak ya. Tentu Pak, iya. Courtesy smile-nya yang penting ya Pak Iya, ya. Baik, sekali. dan yang paling ujung, nah ini dia nih, ini agak-agak Arab ya. Ada keturunan Pak. Mungkin dari nenek kali. Baik, tapi bukan onta ya. Baik, yang paling ujung adalah Bapak Teguh Sulistyo. Beliau merupakan Kepala Seksi Hubungan Masyarakat. Ini bimbingan pelayanan dan hubungan masyarakat. Ini ada bedanya ya Pak? Bedanya kalau pelayanan itu kan langsung berhubungan dengan itu ya, wajib pajak atau dengan, kalau hubungan masyarakat mungkin kita juga berhubungan dengan pihak luar, misalnya dengan ya seperti ini mengurus apa? Broadcasting kayak gini, terus apa dengan Pemda membuat MOU atau segala sebagainya gitu. Baik, banyak luas banget ya. Ya, lebih tugas Bapak ini sebagai seorang Kepala Seksi Hubungan Masyarakat. Baik, dan yang pastinya juga di studio sudah hadir audiens kita. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa kabarnya nih? Baik, ini banyak sekali nih. Ini kelihatan sekali nih dari raut wajahnya akan banyak ini memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Baik, nah, audiens kita pada pagi ini merupakan masyarakat wajib pajak yang taat pajak tentunya ya Pak. Ibu. Wah, ini sudah nggak sabar nih, sudah ada pulpen dan buku-buku yang akan tentunya banyak sekali pertanyaan. Baik, Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Wah, tadi cuman audience atau openingnya kita say hello aja dulu ya. Baik, nanti kita akan langsung ke topik atau tema kita pada pagi hari ini, yaitu cara benar penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan. Dan bagi masyarakat yang ingin bertanya nanti tentang topik kita, nanti di akhir acara kita akan kasih kesempatan untuk berinteraktif. Baik, jangan kemana-mana karena kami akan kembali tentunya setelah yang berikut ini. Bensin udah, isi tabungan udah, isi pulsa udah, isi apa lagi ya? Isi SPT. Pinter mama. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, jelas. Dan disampaikan ke kantor pajak tepat waktu. Hati tenang. Isi SPT beres. Jangan lupa isi keimanan. Belanja April, Mei, dan Juni. Nikmati hadiahnya 10 LED Toshiba 32 inci, 5 BlackBerry Z10, hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Mawar Bangli, pusat grosir penjualan busana pengantin Bali, perhiasan khas Bali, perlengkapan siwakrana dan pura. Hubungi 0366913353. Cabang kami hanya di Jalan Nusa Indah nomor 12, depan Art Center Denpasar. Belanja April, Mei, dan Juni. Nikmati hadiahnya 10 LED Toshiba 32 inci, 5 BlackBerry Z10, hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Bombay Garden menerima pemasangan untuk apartemen, kantor, rumah, dan villa dengan menggunakan bahan import garansi 2 tahun. Hubungi kami di Jalan Raya Puputan nomor 8 Kompleks Ruko Niti Mandala Renon Denpasar, telepon 245184.
Belanja April, Mei, dan Juni. Nikmati hadiahnya 10 LED Toshiba 32 inci, 5 BlackBerry Z10, hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Masakan Jepang yang sebenarnya dapat Anda rasakan hanya di Japanese Barbecue Yakinikuya Sakai. Kini hadir dengan rasa terbaru yang sangat enak. Alamat Jalan Sunset Road Dewi Sri, Blok AB, lingkungan Legian Kajen. Belanja April, Mei, dan Juni. Nikmati hadiahnya 10 LED Toshiba 32 inci, 5 BlackBerry Z10, hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik, Ditjen Pajak telah melakukan reformasi birokrasi meliputi 5 aspek yang melahirkan organisasi lebih handal, proses bisnis lebih efektif dan transparan, SDM lebih profesional, teknologi informasi lebih canggih, undang-undang lebih komprehensif. urusan pajak jadi lebih lancar ya, Mam? Iya. Ya pemirsa, cara benar penyampaian SPT Pajak Penghasilan Badan adalah topik kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya akan bertanya yang pertama kepada Bapak Jody ini selaku Kabid Penyuluhan Pelayanan dan Humas ini. Baik Pak, kali ini kita akan membahas SPT Pajak Penghasilan Badan. Ini sebenarnya bisa dijelaskan nggak tentang SPT Pajak Penghasilan Badan itu sendiri Pak? SPT itu SPT, kira-kira apa gitu ya? Iya, iya. Jadi bagi teman-teman masyarakat wajib pajak yang memang kadang-kadang masih awam ya Pak. Ini kan tujuannya untuk supaya teman-teman masyarakat wajib pajak ini untuk edukasi kepada masyarakat apa sih ya SPT itu. Sebetulnya SPT itu suatu bentuk laporan atau suatu kertas penyampaian yang ada formulirnya itu ya, formulir yang diberikan. Yang intinya adalah sebagai sarana, ya, sarana para wajib pajak. Kita ini sebagai manusia warga negara Indonesia ini tentunya setelah mempunyai penghasilan yang cukup menjadi wajib pajak kira-kira gitu ya. Itu sarana penyampaian perhitungan daripada wajib pajak atas penghasilannya, menghitung pajaknya sendiri, kemudian menyampaikannya ke kantor pajak setempat. Nah, sarananya itu namanya SPT. Jadi itu menetapkan sendiri. Sendiri. Itu bisa dijelaskan nggak ini menetapkan sendiri? Kalau dulu ini berarti tidak ditetapkan oleh wajib pajak sendiri ya Pak? Betul Pak Karang. Jadi penetapan sendiri, kata-kata sendiri itu adalah ada kandungan di situ konten yang mengartikan bahwa sekarang adalah sistemnya adalah sistem self assessment. Sekitar sebelum tahun 83, itu udah tahun 83 undang-undang baru tahun 83 yang menunjukkan bahwa kita ada self assessment system. Dulu namanya official assessment. Jadi setiap wajib pajak itu dia tidak bisa dikatakan pajaknya selesai atau dianggap benar kalau belum ditetapkan oleh kantor pajak. Jadi official assessment. Nah, sekarang tahun 83 ke depan sampai sekarang ke depan itu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mengisi sendiri, dan sepanjang tidak ada sesuatu yang membuat dia diperiksa atau membuat suatu data baru, maka pajaknya dianggap benar. Makanya hitunglah sendiri, negara percaya sama kalian. Gitu kira-kira begitulah. Sekarang negara percaya kepada wajib pajak. Sebenarnya apa saja yang dilaporkan dalam SPT itu sendiri, Pak? Dalam SPT PPH pada saat kita sekarang ini kan agendanya untuk bicara masalah PPH badan ya. Berapa yang di sana bisa dihasilkan mengandung dari omsetnya, hasil daripada pendapatannya. Pendapatan itu bisa hasil penjualan, bisa hasil jasa. Nah, itu nanti juga diuraikan juga harga pokoknya, biaya-biaya yang ada, atau katakanlah biaya-biaya yang disebut dengan 3M, yaitu menagih, memelihara, dan mendapatkan, mendapatkan, menagih dan memelihara. Biaya-biaya itu semua masuk ke dalamnya, kemudian mendapat penghasilan netonya berapa, kemudian nanti ditarif, kemudian nanti diperhitungkan juga pajak-pajak yang selama ini misalnya wajib pajak badan tersebut mendapatkan potongan pajak dari pihak luar misalnya, dia dapat potongan pajak, kredit pajaknya itu bisa dikreditkan, termasuk juga kredit pajak pasal 25 yaitu 1/12 dari pajak tahun lalu biasanya gitu, dikumpulkan, dikurangin, tinggal selisihnya itu dibayar berapa, yang ada selisihnya kurang bayarnya berapa, kemudian dibayar ke bank dan disampaikan ke
dalam kantor pajak berupa SPT tadi. Oke, Gitu, Pak. wah banyak juga ya harus dilaporkan dalam SPT PPh Badan ini sendiri ya Pak Jody ya. Baik, nah untuk itu tentunya banyak sekali edukasi yang akan didapatkan oleh masyarakat selaku wajib pajak itu sendiri. Nah saya akan beralih ke Pak Denny ini selaku Kepala Seksi Pimpinan Pelayanan. Nah sebenarnya bagaimana sih cara untuk memperoleh formulir SPT tahunan badan itu sendiri Pak Denny? Jadi kalau untuk memperoleh formulir Pak, kalau zaman-zaman dulu Wah, kita kan flashback dulu iya nih ya. flashback nih Pak, supaya ada perkembangan ya. Zaman dulu biasanya wajib pajak itu datang sendiri ke kantor pajak. Kantor pajak datang minta SPT. Itu bikin repot juga ya? Ya salah satunya seperti itu. Kemudian kita evaluasi kan Pak. Kemudian dilanjutkan, oke kalau wajib pajak kayaknya agak repot, kita coba kirim Pak lewat pos. Ternyata di situ juga administrasinya sangat panjang dan berat juga, baik untuk wajib pajak sendiri kalau misalkan tidak ketemu alamatnya, kemudian dari kantor pajak sendiri juga banyak sekali. Nah kemudian kita evaluasi lagi, kita tambah lagi sekarang Pak, selain tadinya bisa diambil sendiri dikirim, kita tambah lagi untuk wajib pajak kan sekarang udah era modern nih Pak. Era modern, wajib pajak sudah kenal yang namanya internet, kita menyediakan formulir SPT itu secara online Pak. Jadi bisa diunduh langsung di www.pajak.go.id. Oke, bisa diulang Pak. Bisa diulang Pak Denny untuk pengambilan SPT formulir itu sendiri di website www.pajak.go.id. Oke, jadi semakin simple lagi ya masyarakat atau wajib pajak bisa mengunduh langsung ya, mengisi langsung, kemudian mengirimkan langsung ya. Waduh, ini pelayanan yang luar biasa sekali dari pajak itu sendiri. Nah, untuk batas waktunya, nah ini dia nih batas waktu penyampaian SPT tahunan itu gimana Pak Denny? Jadi kalau kita lihat kemarin, flashback juga, kan kemarin ada SPT tahunan orang pribadi Pak. Di undang-undang itu disebutkan bahwa 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Jadi kalau untuk SPT orang pribadi sudah selesai kemarin, tanggal 31 Maret. Nah sekarang kita bicara tentang badan ya Pak. Iya, tentang badan itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Berarti 4 bulan itu adalah terakhir di tanggal 30 April. Waduh, ini tinggal beberapa minggu lagi ya. Kira-kira 2 minggu lagi Pak. Kalau Pak Denny lihat jam ini masih lama Pak. Saya lihat tanggal Pak. Oke, jadi batas akhir pelaporan SPT badan itu 30 April 30 April, betul. Kalau telat-telat dikit gimana? Ada sanksinya nggak sih? Iya, jadi sebenarnya 4 bulan itu sudah memperhitungkan segala macam Pak. Di antaranya adalah audit yang biasanya dilakukan oleh kantor akuntan publik ya, kita sudah akomodasi. Apabila misalkan wajib pajak juga belum bisa menyampaikan pada saat akhir April, para wajib pajak itu diperkenankan istilahnya meminta namanya perpanjangan Pak, waktu penyampaian. Bisa juga minta perpanjangan ya Pak? Bisa, tinggal menyampaikan pemberitahuan, kemudian bisa disampaikan paling lambat 2 bulan kemudian, jadi akhir Juni. Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain ada wajib pajak menyampaikan dulu nih SPT sementaranya Pak. SPT sementara, perhitungan pajak sementaranya. Kemudian apabila memang ada yang kurang dibayar, itu dibayar dulu. Gitu. Nanti perhitungan finalnya bulan Juni misalkan. Silahkan aja. Wah, banyak sekali nih edukasi bagi masyarakat selaku wajib pajak ini. Bagaimana cara memperoleh formulir SPT tahunan badan. Kemudian batas waktunya adalah 30 April. Itu pun bisa diperpanjang ya Pak ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah kita akan beralih Pak Teguh ini selaku Kepala Seksi Hubungan Masyarakat. Ini kalau berhubungan dengan masyarakat ini hubungi aja Pak Teguh nih kayaknya. Pak Teguh, bagaimana cara untuk menyampaikan atau menyampaikan SPT tahunan badan ya Pak ya? Seperti itu. Jadi kalau kembali lagi flashback kalau zaman kita flashback terus nih ya. Karena untuk perkembangan makin ke depan kita semakin baik. Jadi kalau zaman dulu kan menyampaikan SPT juga harus langsung ke kantor pajak ya. Langsung, kalau sekarang kita menyampaikan SPT tadi udah bisa lewat internet, lewat e-filing itu. Kemudian kita bisa ke Dropbox yang tersedia di pusat-pusat perbelanjaan. Kemudian bisa juga di pojok pajak juga bisa, di mobil pajak keliling juga bisa. Gitu. Masyarakat bisa mendapatkan, kapan sih bisa lihat mobil pajak? Saya belum pernah lihat loh ini mobil pajak ini. Mungkin kita kemarin waktu bulan Maret kemarin kita sudah ada mobil pajak kita juga
di lapangan Renon waktu tiap hari Minggu malah. Tiap hari libur malah. Tiap hari libur ya. Iya Pak Jody ya. Ya, jadi memang kita banyak sarana bagaimana seperti yang Pak Teguh tadi katakan. Iya. Supaya zaman dulu tuh cuma saya pajaknya misalnya di Denpasar atau saya katakanlah pajaknya lagi di Singaraja. Yeah. Saya harus datang ke kantor pajak Singaraja. Sekarang nggak perlu, Pak. Nggak perlu ya? Jadi semua kantor pajak. Bahkan kalau misalnya Pak Karang nih, Pak Karang kan orang Denpasar, kira ya. Pak Karang lagi pas di Jakarta. Wah ini bulan April. Ini udah waktunya habis. Saya isi sebentar. Maksud saya harus kembali dulu ke rumah. Ke Denpasar. Saya langsung ke kantor pajak di Jakarta. Makanya disebutkan tadi, semua kantor pajak wajib untuk menerima, wajib pajak masukkan SPT-nya dimanapun SPT orang itu terdaftar. Gitu kan? Pertama itu. Kedua tentang mobil pajak, mobil keliling. Itu kalau hari-hari libur, dia ada. Kalau di Denpasar ini ada di lapangan Renon misalnya. Atau juga di Dropbox. Dropbox itu suatu kotak ya, di pusat perbelanjaan. Waktu kemarin tuh kita buka di Ramayana, Pak. Ramayana, kemudian di Sentro ya. Terus satu lagi di apa? Beach Walk. Ya. Nah, itu juga kita buat. Insya Allah nanti Sabtu Minggu depan, yang hari libur, dan 2 minggu itu kita lakukan itu. Nanti kita tunggu ya gebrakan dari pajak ini. Nah, Pak Teguh, ini sebenarnya untuk mengisi SPT tahunan badan ini apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menyampaikan SPT tahunan ini? Iya, jadi kita dalam mengisi SPT ini memang yang harus disiapkan itu apa? Lampiran-lampirannya, itu ada lampiran 1 sampai 6. Kemudian apa? Laporan keuangan di situ. Kemudian apa? Yang apa? Kewajiban-kewajiban dia. Itu juga. Dan juga apa? Laporan rugi juga di situ sih, harus dilampirkan di situ. Kemudian yang untuk apa? PPh pasal 25 yang itu udah harus dilunasi dulu gitu. Harus dilunasi dulu ya. Nah, ini flashback lagi nih dengan pertanyaan saya tadi nih Pak Teguh atau Pak Jody ini nih. Nah, bagaimana jika si wajib pajak ini menemukan kendala, misalnya kendala yang mengakibatkan sehingga SPT badan ini diperkirakan belum selesai pada batas akhir SPT badan yang harusnya disampaikan itu sendiri nih. Ya, artinya gini, kan pertanyaannya sama seperti yang bisa ditunda nggak nih? Gitu ya, Pak. Iya, artinya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa ya. Seperti yang tadi disebutkan nih, saya sebetulnya mau menyebutkan bahwa membuat SPT pajak itu nggak sesulit yang diduga. Kalau tadi Pak Teguh katakan lempar 1 sampai 6, ntar lagi teman-teman di masyarakat wajib pajak bingung ini terlalu banyak amat. Enggak, sebetulnya kita hitung. Lampirkanlah kalau memang itu memang ada laporan keuangan yang sudah diaudit itu sebagai lampiran, laporan keuangan. Kemudian rugi laba kan laporan keuangan. Kemudian juga apa? Setoran yang sudah ada dihitung tadi setorannya, dan setoran tidak disampaikan ke kantor pajak atau orang pajak loh. Nyetornya ke bank atau ke kantor pos. Setelah dapat baru dicekrek jadi satu dengan SPT-nya, sampaikan. Nah pada saat ini misalnya, wah ini belum selesai ini laporan ini, kita nggak bisa bikinkan permohonan, minta, biasanya langsung diterima bahwa itu diperpanjang sampai 2 bulan. 2 bulan ya. Gitu. Katakanlah kalau misalnya, April ini nggak bisa sampai Juni. Tapi untuk sementara yang setoran yang sudah ada itu hitungan sementara, dimasukkan aja dulu tanda terimanya SPT sementara, gitu Pak. Bisa. Jadi masyarakat jangan berpikir yang terlalu ribet ya. Jangan. Ruwet ya. Kebetulan juga masih tetap diadakan kok Pak. Misalnya sementara dulu masuk, wah tadi kan ada yang lupa nih, ada yang salah. Pembetulan bikin lagi, masuk lagi. Jadi bisa santai lah. Banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh pajak itu sendiri. Nah sebenarnya ini SPT tahunan PPH itu tentunya ada dasar hukumnya dong Pak Jody. Ya. SPT tahunan ini dasar hukumnya adalah pasal 3 ayat 3. Kewajiban itu di undang-undang ya. Kita kan mematuhi sebagai warga negara yang baik, mematuhi undang-undang ya. Pasal 3 ayat 3 undang-undang tentang KUP, Ketentuan Umum dan Perpajakan. Itu undang-undang nomor 6 tahun 83 yang diubah melalui perubahan keempat ya, udah berapa kali diubah sampai terakhir Undang-Undang nomor 16 tahun 2009. Itu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Itu. Jadi pasal 3 ayat 3 itulah. Tentunya ada dasar hukumnya seperti itu ya Pak ya, untuk SPT tahunan PPH itu. Pak Denny, ini tadi saya juga sempat melihat di tayangan televisi ini SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Ini sebenarnya apa maksud dibalik dari kata-kata dengan benar, lengkap, dan jelas itu sendiri, Pak? Jadi gini Pak, kan wajib pajak ini diberikan hak untuk menghitung sendiri. Seperti yang diceritakan Pak Jody tadi,
Wajib pajak menghitung sendiri, tapi ada syaratnya juga kan Pak, benar, lengkap, dan jelas. Ini kenapa kok harus benar, lengkap, dan jelas? Karena kita nantinya akan memverifikasi Pak. Kita percayakan, tapi kita juga diberi hak oleh undang-undang untuk meneliti kembali. Meneliti kembali apakah yang diisi oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan ketentuan. Yang pertama, harus benar. Benar itu artinya bahwa sudah sesuai dengan ketentuan, kemudian perhitungannya, matematisnya sudah benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lengkap. Lengkap itu artinya semua unsur-unsur yang ada di dalam SPT itu diisi Pak. Apabila tidak ada transaksi, itu ditulis saja strip atau nol. Itu. Kemudian lampiran-lampirannya juga harus dilampirkan juga, wajib. Kemudian yang terakhir adalah jelas. Jelas ini artinya bahwa sumber-sumber yang ada di dalam SPT tersebut itu bisa di-tracer Pak. Jelas sumbernya dari mana aja. Apabila omsetnya nanti dilihat dulu, nanti di bukunya itu ada semua, di neracanya semuanya kelihatan Pak. Gitu. Jadi neraca rugi laba nantinya itu akan dimasukkan ke dalam SPT. Jadi semuanya jelas sumber-sumbernya. Iya, wajib pajak juga harus menaati dengan mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas itu. Ada nggak sih yang benar, lengkap, dan tidak jelas ini Pak? Ada Pak. Ada ya? Ada. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa membuktikan bahwa hitungan yang ada di dalam ini sumbernya dari mana. Malu-malu kali Pak. Iya. Jadi tapi itu ketahuannya nanti Pak. Jadi ada proses verifikasi, kita akan scanning dulu, oh ini ternyata nggak jelas, kita akan tanyakan kembali kepada wajib pajak untuk mengisi yang benar. Ini dia, nih poin yang harus ditaati oleh wajib pajak itu adalah benar, lengkap, dan jelas. Itu yang penting ya. Baik, Bapak-Bapak, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang sangat menarik sekali ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami masih kembali tentunya dengan topik yang sekali lagi, cara benar penyampaian SPT pajak penghasilan badan. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Dua jenis pajak, pajak pusat dan yang satunya pajak daerah. Pajak pusat ada 4 jenis dan pajak daerah. Kendaraan bermotor, bumi dan bangunan, reklame, penerangan jalan, parkir, hotel, restoran, dan pajak hiburan. Yuk pintar pajak. Belanja April, Mei, dan Juni. Nikmati hadiahnya 10 LED Toshiba 32 inci, 5 BlackBerry Z10, hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Mobil baru Om. Baru dicat. TV baru nih. Baru diservis. Ah, pegawai pajak kan duitnya banyak. Pastinya, semua kan bayar pajak ke kantor pajak. Rakyat bayar pajak ke negara. Setornya lewat bank atau kantor pos. Terus masuk ke kas negara dan dialirkan ke APBN. Untuk apa ya? Untuk biaya pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Mawar Bangli, pusat grosir penjualan busana pengantin Bali, perhiasan khas Bali, perlengkapan siwakrana dan pura. Hubungi 0366913353. Cabang kami hanya di Jalan Nusa Indah nomor 12, depan Art Center Denpasar. Belanja April, Mei, dan Juni. Nikmati hadiahnya 10 LED Toshiba 32 inci, 5 BlackBerry Z10, hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Bayar pajak Keren. Bukti kita peduli dan mau berbagi. dari kita. Untuk kita juga. Membangun negara, Sejahterakan rakyat. bayar pajak, siap bela negara. Sejuk di hati, besar pahalanya. Bangga kali bayar pajak. Belanja April, Mei, dan Juni. Nikmati hadiahnya 10 LED Toshiba 32 inci, 5 BlackBerry Z10, hanya di Optik Sahabat. Sahabatnya Optik, pilihan kita bersama. Cari apa, Pak? Cari hak saya. Hak jawab. No. Hak veto. No. Hak asasi. Hak saya sebagai wajib pajak. Saya juga cari itu.
Wajib pajak juga punya banyak hak. Antara lain, hak atas kelebihan pembayaran, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Ada tuh hak wajib pajak. Hak wajib pajak. Baik pemirsa, di dialog interaktif kali ini tema kita adalah cara benar penyampaian SPT pajak penghasilan badan. Masih dengan narasumber kita dari pajak tentunya, Pak Teguh. Saya ingin tanyakan tentang kita flashback balik lagi nih ya. Flashback itu terlalu untuk kedepannya lebih baik lagi ya. Nah, kalau banyak sekali masyarakat kita yang mungkin terlalu sibuk dengan kegiatannya sampai lupa untuk menyampaikan SPT tahunan. Ini ada sanksi nggak sih bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT itu sendiri, Pak Teguh? Ya jelas ada lah, gitu lah. Waduh. Jelas ada lah. Adanya tapi tetap dengan smile ya. Iya, itu hubungan ada, masyarakatnya. gitu. Jadi kalau terlambat menyampaikan SPT sampai 30 April belum disampaikan, itu kita kenakan denda 1 juta. Lumayan kan? Nah, lumayan. Kemudian banget, kalau dari kita ada data itu, kalau ada kekurangan, kemudian ditambah lagi dengan 2% per bulan dari pajak yang harus dibayar. Ada dendanya juga nih 2% per bulan ya. Nah, kemudian kalau kita dapat dari sudah kita tegur, ternyata dia juga belum menyampaikan juga SPT. Kita lihat ada perhitungan pajak yang kurang dibayar gitu. Kita kenakan kenaikan 50% dari yang kurang dibayar itu. Jadi ya memang kita harapkan kepada masyarakat wajib pajak untuk 30 April disampaikan SPT supaya tidak dikenakan denda. Kemudian juga tadi sudah dijelaskan kalau memang laporan keuangan atau apa belum selesai bisa disampaikan penundaan penyampaian SPT. Ataupun mungkin terdapat data-data baru yang kalau baru terdapat masuk. data baru lagi yang kita dapat selain dari data dari wajib pajak, kita juga bisa kenakan kenaikan 100% dari yang kurang dibayar itu. Wow, ini adanya sanksi 100% kenaikan sanksi administrasi ya Pak ya? Yeah. Nah, bisa dijelaskan ini maksudnya apa itu Pak? Ya, jadi begini, kalau tadi kan wajib pajak data baru ya yang masuk ya? Data baru yang masuk, kita kan konfrontir ini dari wajib pajak ini dia nyampaikan begini gitu kan, data-data pajak yang harus dibayar. Sementara kita dapat juga data dari instansi lain gitu, kan kita cek, kita cross, kok nggak masuk gitu. Nah itu kan berarti ada kekurangan pajak yang harus dibayar di situ. Nah, itu bisa kita kenakan di situ. Jelasin. Iya Pak, jadi ada yang ingin ditambahkan? Hanya menjelaskan atau lebih elaborate apa yang disebutkan Pak Teguh tadi. Jadi kita misahkan nih Pak antara denda dengan bunga bayarannya tadi. Yang kan tadi denda itu 100% dan sebagainya, bunga itu 2% per bulan. Yeah. Kalau denda itu di pasal 7 KUP itu disebutkan bahwa kalau terlambat PPh badan kena 1 juta. Begitu lewat telat lapor, bukan telat store Pak, telat lapor. Telat lapor sehari ya Pak ya? Enggak, 1 hari atau bukan pun dia 1 juta sekali aja Pak. Itu masih lapor Pak. Tapi kalau laporan itu kan ada setoran ini Pak. Misalnya di bulan Mei dia masukkan, tapi setorannya nggak telat, ya nggak apa-apa dong Pak. Misalnya setorannya nggak telat. Tapi kalau setorannya terlambat, dia juga masukkan aja Pak. Nanti kantor pajak yang mengeluarkan surat tagihan pajak nih. Oh, you kena 1 juta nih. Jadi masukkan aja, tapi harus ingat bahwa nanti akan kena nih Pak, kena dendanya 1 juta tentang lapor, setorannya juga ternyata terlambat nih, harusnya setorannya berapa ini, 1 bulannya 2%, itu denda nanti akan dikeluarkan melalui STP. Dasarnya kalau 1 juta itu pasal 7 di KUP, sedangkan setorannya tadi 2% per bulan adalah pasal 13 ayat 2 KUP. KUP itu ketentuan umum perpajakan. Jadi kita masing-masing dibedakan. Nah, tadi kan Pak Karang tadi khawatir, wah 100% besar sekali. 100% itu sebetulnya ada suatu hal yang lain. Maaf, tadi yang 2% per bulan itu adalah pasal 13 ayat 2 ya. Kalau 100% itu pasal 13 ayat 3. Artinya gini, kalau misalnya dalam hasil verifikasi, hasil pemeriksaan dan sebagainya, ada suatu temuan baru bahwa di SPT menyebutkan
restitusi atau lebih bayar. Setelah diperiksa ternyata tidak seharusnya restitusi. Nah, tidak seharusnya lebih bayar kenyataannya, atau tidak seharusnya 0%, atau tidak seharusnya nihil dan sebagainya, itu kena 100%. Tapi kalau hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa kurang bayar, dia hanya kena 2%. Nah, itulah undang-undang. Jadi antara 13 ayat 1, 13 ayat 2, 13 ayat 3 berbeda-beda. Penerapannya gitu kira-kira, Pak. Oke, masyarakat mungkin banyak sekali alasan-alasan yang akan dikemukakan kenapa bisa sampai terlambat atau bisa dikatakan sampai terkena sanksi ini. Sampai sebatas mana sih wajib pajak itu bisa kena sanksi pidana itu sendiri, Pak? Oh, kalau pidana lain lagi. Lain ya? Jadi artinya sebetulnya pidana itu, Pak. Ngeri banget ya dengarnya ya. Di dalam hukum pajak, pidana itu disebut ultimum remedium. Maksudnya apa, Artinya Pak? upaya akhir. Sepanjang wajib pajak warga negara itu kurang bayar, kita himbau untuk bayar tambah. Kalau bisa dibayar dengan pendapatannya, bayarlah. Upaya terakhir sekali itu namanya pidana itu. Itu tertera di pasal 38 dan pasal 39. Itu juga terbagi antara alpa dan sengaja. Tapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa lapisan-lapisan sanksi kepada pajak pada warga negaranya itu tidak sekuatir yang disebutkan lah ya, kurang lebih ya. Kita upaya terakhir baru ultimum remedium ke sana. Kita mulai tadi SPT. Kalau cuma terlambat jangan khawatir. Masih ada tetap cuma 2% per bulan untuk setorannya, laporannya 1 juta. Nah, kalau yang saya bilang tadi 100%, itu kalau udah lakukan verifikasi atau pemeriksaan gitu loh. Bukan, jadi kalau nggak ada langkah pemeriksaan, udah dianggap benar semua, nggak ada alasan untuk bisa kurang bayar, itu nggak kena 100% dan sebagainya. Nah, itu ada yang menarik tadi Pak Jody menyatakan berupa alpa dan sengaja. Ini ada bedanya? Oh, lain lagi. Oh, itu beda. Seperti misalnya apa? Ya, pasal 38 alpa. Alpa Katakanlah baru pertama kali dia nggak melakukan. masuk A, dapat ya? Oh, saya lupa bener-bener nih. Atau kan Bapak juga bisa bedakan antara yang lupa sama sengaja. Coba, kira-kira secara bahasa Indonesia bisa diterjemahkan beda-beda. Tetapi secara hukum, pasal 38 39, ada data-data yang mendukung itu. Seseorang apakah dia itu memang alfa atau kami ini sengaja, tentunya contoh yang paling sederhana alfa itu sekali. Sengaja kalau udah lupanya berkali-kali sengaja itu. Atau masyarakat juga bisa mengatakan saya sengaja lupa gitu ya. Baik Bapak, menarik sekali. Nah, kita akan balik ke Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tentunya ada. Mbak, silakan. Iya, nama dan dengan nama Mbak siapa, Mbak? Liana. Mbak Liana, silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Swastiastu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Liana, staf accounting salah satu perusahaan IT yang berlokasi di Denpasar. Nah, ini kebetulan perusahaan kami di tahun 2011 dan 2012 kemarin itu sempat vakum, Pak. Jadi tidak mendapatkan proyek pengadaan IT. Kemudian baru mendapatkan proyek lagi di tahun 2013 ini, baru mendapatkan proyek ya. Kemudian pertanyaan kami adalah bagaimana pembuatan SPT tahunan untuk 2012? Mengingatkan kemarin sempat nggak ada proyek. Kemudian bagaimana PPh pasal 25-nya untuk di tahun 2013 ini? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Liana. Silakan Pak. Siapa Pak Jody yang ingin? Boleh juga, wah. Ini menarik, Pak. Dan memang ini fenomena dari hampir seluruh masyarakat wajib pajak kita. Kadang-kadang ada orang, orang saya nggak ada penghasilan kok ini ya. Nah, itu dia. Ini ngapain lah, saya harus punya kewajiban, isinya apa dan sebagainya. Apalagi ada orang yang, mohon maaf tadi Mbak Liana, terima kasih sekali Mbak Liana ini pertanyaannya. Artinya bukan hanya orang itu udah pusing untuk mencari order aja susah gitu barangkali ya. Kita hargai hal itu, bahwa suatu ketika orang tuh nggak bisa harus untung terus. Tapi SPT itu kewajiban warga negaranya untuk disampaikan, sehingga apapun yang keadaan apapun dari wajib pajak tetap disampaikan. Katakanlah nanti baru ada order, sekarang ordernya baru 1-2 saja, itu tetap dimasukkan diisi. Justru SPT sebagai sarana isi perutnya wajib pajak ini kita sampaikan melalui SPT itu sarana. Kalau memang rugi, sampaikanlah rugi. Katakanlah itu memang belum ada dan banyak biaya ada di atas penghasilannya, katakanlah, supaya kantor pajak tuh tahu, Pak. Gitu. Mbak Liana juga tentunya mudah-mudahan dengan posisi itu wajib pajak itu jadi mengutarakan kerugiannya atau kurang ada ordernya, tidak untung, nanti menjadi rugi itu disampaikan. Dan perlu diketahui Mbak Diana bahwa rugi itu bisa dikompensasi ke 5 tahun ke depan. Jadi artinya gini, suatu perusahaan katakanlah baru berdiri katakanlah ya, dia punya rugi 100 misalnya, rugi nih Pak,
bagaimana dengan untung, dia sampaikan ruginya, itu bisa sampai 5 tahun ke depan, dia akan tidak perlu bayar pajak. Gitu. Misalnya katakan rugi 100, tahun depan baru untung 20, masih belum bayar pajak, ada kompensasi rugi dari kemarin. Sampai rugi itu habis di 5 tahun, baru dia bayar pajak tahun kelimanya. Gitu. Tapi kalau misalnya tahun ketiganya untung 120, tentunya dia masih ada 20 gitu misalnya ruginya yang tahun lalu dikompensasikannya sudah habis gitu kira-kira gitu. Nah itu satu. Kemudian juga pada posisi bahwa dia tuh rugi, kalau dia ke depan itu nanti akan menjadi untung, semua rugi-rugi itu harus tetap dikabarkan, harus tetap dikasih tahu semua biayanya, ordernya misalnya cuma 1, 2, 3 dan urut gitu ya. Nanti begitu dia dapat order yang besar, dia juga bisa mengkompensasi penghasilan ini dengan rugi-rugi, katakanlah rugi untuk 3M tadi, biaya untuk mendapatkan, untuk memelihara, dan untuk menagih. Itu 3 itu bisa masuk semua dalam SPT. Jadi jangan khawatir, jangan juga untuk tidak ada untung atau tidak tidak ada pajaknya kemudian tidak melaporkan, nihil pun masukkan SPT. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan Mbak Liana bisa bisa mengerti dan lebih jelas dengan pernyataan. Bagaimana Mbak Liana? Sudah bisa? Kira-kira apa lagi? Oke. Iya, silakan. Sementara kan di 2003 ya. Untuk PP pasal 25-nya sendiri kita gimana, mengacu tetap ke SPT tahunan 2012 itu atau harus ada pembayaran angsuran, Pak? Oh, kalau
itu banyak sekali lampiran-lampiran atau yang harus saya isi. Apa boleh nggak Pak kalau saya tuh minta tolong ke bapaknya yang ngisi gitu atau AR-nya yang ngisi gitu? Soalnya kayak pikiran ribet. Oh, lagi hamil ya Mbak ya? Siapa tahu anaknya pegawai pajak nanti ya. Amin. Amin. Nah, coba yang mau menjelaskan ini kepada Mbak Dewi biar tidak ribet ya Mbak Dewinya sendiri. Pak Denny mungkin? Ya, Nggih, boleh, Pak. silakan. Jadi gini Ibu Dewi ya, saya panggil Ibu nggak apa-apa ya, udah calon Ibu ya. Jadi gini, kadang-kadang memang masyarakat ini agak kesulitan dalam mengisi SPT. Ya, sebenarnya SPT badan itu nggak terlalu susah seperti yang kita bayangkan, banyak lampirannya nggak. Simpelnya adalah SPT tahunan itu sedikit memindahkan item-item yang ada di laporan keuangan dari neraca, dari rugi laba ke dalam SPT, ke dalam surat pemberitahuan tahunan. Kemudian di situ akan ada penyesuaian fiskal positif ataupun negatif. Nah itu sebenarnya laporan itu sudah dibikin dulu oleh koperasi atau perusahaan, memang mereka diwajibkan. Nah sekarang apabila Ibu Dewi nih kurang familiar dengan akuntansi ya, kurang familiar dengan angka, terus kemudian meminta kami untuk mengisikan ya Bu, itu secara kode etik tidak bisa Pak. Nggak boleh kita jadi semacam konsultan gelap nantinya, nanti saya minta fee sama Ibu. Nah itu nggak diizinkan Bu. Tapi kita diizinkan untuk memberi bantuan bagaimana cara mengisinya. Tapi yang mengisi tetap Ibu gitu. Jadi saran saya Ibu menghubungi AR. AR itu adalah account representatif. Ibu sudah pernah telepon AR atau berhubungan sebelumnya? kalau nelpon AR-nya pernah Pak. Nah. Tapi kalau AR-nya jelasin itu kadang saya malah mungkin karena takut duluan ya Pak. Iya. Kayaknya pajaknya ngeri gitu Pak. Jadi kalau nanya sama AR-nya tuh keburu nggak ngerti, keburu kayaknya susah gitu. Harus mungkin karena saya nggak dari orang keuangan atau ekonomi gitu Pak. Iya. Jadi dikasih tahu nanti penghasilannya masuk ke sini kok kayaknya susah gitu Pak. Jadi gini Bu, memang kadang-kadang kalau kita menjelaskan lewat telepon, lewat imajinasi, Bu masuk sini, kayaknya ribet banget. Tapi kalau kita datang, kemudian AR ada datanya, Ibu bawa data ke sana, ada SPT-nya, itu akan mudah. Akan dijelaskan sama AR, oh ini masuk sini, ini masuk sini. Ibu silakan aja datang. Nah, biasanya kami menyediakan namanya kelas pajak, Pak, di tiap-tiap kantor. Jadi, kelas pajak itu adalah wajib pajak yang akan bertanya, dikumpulkan dalam satu kelas, akan kita jelaskan bagaimana cara mengisi SPT. Jadi tidak satu persatu karena memang keterbatasan dari tenaga akun representatif itu sendiri. Jadi bisa dikatakan Ditjen Pajak sudah menyediakan tenaga khusus untuk membantu pengisian SPT pajak itu sendiri? Iya, gitu. Jadi silakan datang ke tempat AR yang bersangkutan, kemudian Ibu janjian, kemungkinan AR itu akan mengumpulkan jadi satu, kira-kira kelas pajak itu akan diadakan kapan. Biasanya di bulan April ini banyak kelas pajak Pak, karena banyak wajib pajak yang bertanya. Atau ada yang nomor yang bisa dihubungi nggak kalau wajib pajak ingin mengetahui AR atau mengisi SPT itu sendiri Pak? Iya. Jadi bisa menghubungi, misalkan ada pertanyaan, silakan hubungi Kring Pajak 500-200. Oke, Kring Pajak 500-200. Itu Atau nomor lokal apa bagaimana Pak? Itu nomor di Jakarta Pak, Jakarta, Kring jadi, Pajak Pusat. Ya. Kemudian bisa juga menghubungi kantor kami di Kanwil, itu 241555. Oke, sekali lagi di 241-555. Ya. Itu bisa bertanya apa saja tentang pajak itu atau pengisian SPT itu sendiri ya. Nah sebenarnya seperti kata Bu Dewi itu sendiri, dokumennya banyak sekali. Ini sebenarnya dokumen-dokumen apa saja atau lampiran-lampiran apa saja sih Pak yang ada? Yang perlu ya. Yang perlu itu. Jadi gini, yang pertama ada lampiran SPT-nya. SPT-nya secara lengkap tadi lampirannya ada. Tapi itu intinya memindahkan saja Pak dari laporan keuangan neraca ke dalam SPT. Yang kedua adalah SSP namanya. SSP ini adalah jumlah kurang bayarnya berapa yang harus dibayar ke bank. Nah kemudian SSP ini distorkan dulu ke bank, dibayar dulu di sana. Nah kemudian dapat bukti namanya surat setoran pajak. Yang ketiga adalah transkrip dari neraca dan rugi laba. Transkrip itu adalah cuplikan-cuplikan Pak, misalkan omsetnya berapa, biayanya apa saja, nanti diisi di situ. Kita sudah bikinkan formatnya, silahkan aja. Kemudian kalau ada daftar penyusutan, biasanya kan wajib pajak ada penyusutan bangunan, mesin, segala macam. Kalau itu datanya tidak cukup dalam SPT, bisa bikin lampiran sendiri. Itu saja Pak.
Simple ya, Mbak Dewi bisa dimengerti ya. Nanti bisa datang langsung ya ke Ditjen Pajak di Renon ya Pak ya. Baik. Nah Pak Teguh, ini sebenarnya sekali lagi kita mungkin wajib pajak banyak yang tidak mengetahui info tentang pajak dan SPT tahunan ini, bisa didapatkan infonya di mana sih Pak? Untuk apa? Penyampaian SPT-nya iya. atau pengambilan atau SPT? pajak atau SPT apapun tentang pajak itu Ya, sendiri. kalau tadi sudah dijelaskan Mbak Deni, kalau kita misalnya ada masalah dalam penghitungan pajak itu bisa hubungi telepon lokal tadi di 241 555, kemudian kering pajak 50200. Nah, kemudian kalau untuk info SPT-nya sendiri bisa di website kami di www.pajak.go.id, itu bisa juga di situ. Jadi di situ ada jelas nanti petunjuk pengisian dan sebagainya jelas. Baik. Gitu. Ini 1 jam nih kalau kita ngomongin pajak kurang kali ya. Ya. Pak Jody, ini ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV tentunya hampir habis nih waktunya kita. Oh gitu ya? Wah, iya, saya nggak sadar nih Pak. Sekarang Pak, itu waktu Indonesia Barat Pak. Oh iya, sorry. Oh, tahu aja. Ya silakan Pak, kita kejar waktu ini. Iya, silakan Pak Jody, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV tentunya. Teman-teman atau masyarakat wajib pajak khususnya di wilayah Bali, khususnya wilayah Bali, Pulau Bali dan sekitarnya, dan umumnya secara nasional sebagai warga negara, saya mengingatkan bahwa saatnya untuk mengisi SPT wajib pajak badan hukum termasuk koperasi, PT, CV dan sebagainya itu sampai dengan batasnya 30 April sesuai dengan undang-undang pasal 3 ayat 3, 4 bulan setelah berakhirnya masa pajak. Ya, masa pajak yang ada. Nah, untuk April ini, Bapak dan Ibu, jangan sungkan-sungkan, segeralah, lebih baik sekarang apa yang kita bisa lakukan daripada nanti atau besok-besok nanti akan bingung sendiri, waktunya habis. Kita harus didahului juga dengan setoran pajaknya pasal 29 namanya, kekurangan pajak yang harus disetorkan. Sebelum ngantri panjang-panjang di bank, sebelum nanti tutup banknya atau ke kantor pos, segeralah lebih dini lebih baik ya. Kalau kurang mengerti, datanglah ke kantor pajak terdekat ya, tempat Bapak dan Ibu ada, ke kantor pelayanannya ya, di seksi pelayanannya, di tempat pelayanan terpadunya. Kalau memang pengen diberikan suatu kelas pajak, sampaikan kepada front office-nya, nanti akan menghadiri oleh AR yang ada, kemudian bikin kelas sendiri, rame-rame. Kalau kurang jelas, sejelas-jelasnya isilah di sana, misalnya kalau kurang jelas, ya. Setelah isi ke bank, setor dan masukkan. Ada sesuatu yang kurang jelas, kembali ke kita. Maksudnya ke kita tuh ke kami-kami ini yang ada di kering pajak 500-200 secara umum nasional dan 241, jangan lupa 241-555. Nanti kita yang jawab. Di kantor wilayah DJP Pajak Bali. Baik. DJP Masih Bali. tagline-nya Pak, orang taat bayar pajak? Masih. Baik, Pak Jody, Pak Deni dan Pak Teguh dan ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di sini sharing bersama kami di sini tentunya untuk wajib pajak pemirsa Bali TV. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Baik, pemirsa demikian bincang-bincang saya. Akhirnya saya Made Sukadana Karang. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.